Guru maju. Wabarakatuh. Pada hari ini kita masih bisa berkumpul sekolah yang dicintai ini untuk bertemu dalam keadaan yang sehat, walafiat. Gak ada yang sakit kan? Ada. Apa-apa, insya Allah nanti sehat lagi. Dan kalau populer kita kirimkan salawat dan salam pada kita besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan. Yang pertama, yang Bapak ingin tekankan, paling Bapak tekankan pertama adalah tentang etika kalian. Pada siapapun itu, kepada guru, kepada kami juga yang hadir pada hari ini yang diberikan kesempatan mengajar kalian, perlu kalian ketahui bahwasanya kami bukanlah guru tetap di sekolah ini. Kami adalah mahasiswa pengabdian yang mana hanya diberikan kesempatan selama 3 bulan untuk mengisi kelas kalian, memberikan pelajaran, memberikan ilmu. Tapi kalian, kalau kami lihat-lihat, kalian menyepelekan kami. Kalian menganggap kami seolah-olah kami adalah orang yang menumpang di sekolah ini. Kalau teman-teman pahami bahwasanya kami masuk ke kelas kalian pada hari ini bukan karena keinginan kami, tetapi kami ditugaskan oleh sekolah. Kami diberikan tanggung jawab. Oleh karena itu, saya tekankan, oleh karenanya ada tanggung jawab tadi. Barang siapa yang mencederai tanggung jawab yang telah diberikan pada kami akan terima sanksinya. Siap terima, dihukum kalau kalian melanggar. Kalian ribut kelas saya. Siap? Ya. Jawab semuanya. Siap? Ya. Hari ini kalian sudah berjanji bahwasanya kalian sudah siap untuk mengikuti apa yang telah saya atur di kelas ini. Maka untuk kedepannya, ketika masuk di jam saya tidak ada lagi mau ada yang telat. Ketika jamnya masuk, kalian masuk loh kali ini. Ketika jam istirahat, kalian istirahat. Tak perlu kalian giring-giring lagi. Tak perlu lagi dipanggil sama ketua kelas dan wakilnya. Kalian manusia atau binatang? Manusia. Manusia perlu digiring masuk kelas? Ya. Siapa yang sering disuruh giring dulu baru masuk kelas? Masuk kandang. Hewan ternak. Mau kalian disamakan sama hewan ternak? Ya. Tidak. Sekali lagi, manusia bukan kalian? Ya. Siap. Ada aja manusia di sebelah sini? Apa? Nah, uang mana? Selama ini saya diamkan kalian. Saya ajak kalian bercanda gurau. Saya dekati kalian. Tapi kalian menunjuk. Bukan saya takut, bukan saya tidak mau marah kepada kalian. Tapi kalian tahu rasanya dimarah itu seperti apa kan? Enak gak kalian marah? Enggak kan? Selama ini sengaja saya mau marah sama kalian. Karena saya tahu kalau dimarahin itu tidak enak. Saya juga pernah menjadi murid seperti kalian. Saya juga pernah mengajar di pondok. Bahwasanya ketika kita dimarahin itu tidak enak. Hubungan kita dengan guru rusak. Ada kesenjangan sana, ada kerenggangan. Coba kalian bayangkan, kalau hari ini saya maki-maki kalian, saya ngomong kasar sama kalian.
Besok masih mau nggak kalian bercanda sama saya? Masih berani nggak kalian ketemu saya? Nggak berani kan? Oleh karena itu, kalian kalau diberi sama guru, diajarkan dengan cara yang enak, gurunya gak pernah marah, turutilah. Guru di sekolah ini bukan cuma mau buang-buang waktu aja sekolah. Dia punya tanggung jawab ngurusin kalian. Sedangkan mereka punya anak di rumah, punya suami. Ketimbang mereka ngurusi anak di sekolah, di rumah, mereka lebih banyak ngurus kalian di sekolah. Ada di sini orang tua yang guru? Ada? Itu guru orang tua kan? Jarang nggak ketemu orang tua yang itu ngajar misalkan di rumah. Banyak kan orang tuanya mengajar di sekolah. Kemarin sudah dimarah sama ibu Pak, dijelaskan. Malu Bapak sebagai orang yang punya jam di lokal itu. Kalian kena marah sama ibu Pak. Bapak nggak mau lagi ke depannya kita kayak gitu. Salah satunya kita dalam pendidikan itu dikatakan berhasil ketika kita punya perkembangan. Apakah kita mau dari hari ini yang seperti ini, besok seperti ini lagi, besoknya lagi seperti ini, tahun depannya seperti ini lagi? Itu apa gitu ke sekolah kalau gitu? Enak kita diam di rumah, kalau nggak kerja, ada hasil. Ketimbang kita sekolah, bolos, lawan guru, nggak masuk lokal, dan lain sebagainya. Gak ada yang didapat, saya rasa malu. Mempermalukan orang tua. Bukan main orang tua kalian mau menyekolahkan kalian. Berapa biaya yang dikeluarkannya? Orang kalian kerja sebagai tani, sebagai guru, dan lain sebagainya. Cuma untuk memenuhi kebutuhan kalian sekolah. Agar anaknya jadi orang pintar. Orang tua kalian itu berharap kalian bisa diharapkan. Salah satunya untuk mewujudkan harapan orang tua tadi adalah sekolah yang baik. Jangan berpikir bahwa orang tua kalian menyekolahkan itu tidak ada gunanya. Pikiran kalian pun nyampai di sana. Orang tua kalian yang menyekolahkan kalian hari ini karena mereka udah sadar, mereka udah lahir, udah makan asam garam perlu didulur ya kalian. Dipaham pentingnya pendidikan itu. Yang salah paham bahwa saya kerja orang tua kalian enak sebagai guru, sebagai petani, gajinya besar. Pada intinya semua pekerjaan itu tidak ada yang enak. Ingat, saya pribadi sudah pernah bekerja dimanapun. Saya juga pernah jadi guru, saya juga pernah jadi pedagang, saya juga pernah bekerja di kantoran sebagai honorer, walaupun hanya tidak lama, hanya beberapa bulan. Saya juga pernah mengajar orang ngaji, dan lain sebagainya. Walaupun uangnya banyak, gak ada pekerjaan itu enak, semuanya capek, butuh tenaga, pikiran. Maka balaslah pengorbanan orang tua kalian itu dengan apa? Seriuslah sekolah di sini. Jangan bertingkah. Kalian bertingkah di sini di sekolah, nggak masuk, bolos, tangkap polisi, dan lain sebagainya. Malu orang tua kalian datang sekolah ini. Jangan ke orang tua kalian. Kalau kalian pikir pakai logika, kalian bermasalah, dipajang, dipanggil ke depan sana. Tahu siswa di sini berapa? 600 orang. 600 orang nengok kamu tuh. Kalau kamu bermasalah, malu gak kamu kira-kira ditengok 600 orang?
Maituna, masalah. Halo dah. Halo dah. Halo. Kenapa masih ada yang melanggar? Kemarin ada yang melanggar. Jam ibu udah masuk. Kenapa udah masuk? Tiduran, bapak suruh masuk, bawa. Hari ini sudah Bapak sampaikan, Bapak ada mau ke depannya kamu ini lagi, harus ada perubahan. Kalau minggu depan lagi, mulai ini, tadi dalam buat kesepakatan, siap dihukum, siap terima konsekuensinya, maka berubahlah. Bapak mohon maaf kalau tadi kata-kata Bapak kasar, keras, kamu tegas. Bukan karena Bapak benci, tapi memang itu harus Bapak sampaikan. Saya tidak ada perubahan. Maksud Bapak baik untuk menyampaikan itu pada hari ini, bukan untuk menyinggung, bukan untuk membuat perasaan yang tidak enak, tetapi itu adalah bagian dari tanggung jawab kami sebagai guru. Ngerti? Mau lanjut pelajarannya? Mau tidak? Oke. Pada hari ini kita akan belajar seperti biasa seperti minggu kemarin, di mana saya akan menjelaskan. Nanti silakan kalian akan keluarkan buku, kalian catat poin-poinnya. Nanti ada kuisnya, silakan dikerjakan. Oke, bisa? Silakan keluarkan bukunya. Hah? Buku tulis kertas lembar aja. Sudah siap? Selamat. Sudah siap? Relax dulu. Saya tahu kalian tegang. Marah sama apa ya? Relax dulu. Senyum. Coba senyum dulu. Senyum. 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 Pecah. Pecah. Senyum. Oke, relax ya. Jangan takut ya Bapak, udah Bapak marah, mungkin kamu takut ya. Jangan takut ya, itu memang kewajiban Bapak, jangan sampaikan ya. Jadi minggu kemarin kita sudah belajar tentang bimbingan dan konseling. Masih ada yang ingat gak apa itu bimbingan dan konseling? Masih ada? Masih ngasih? Masih? Coba jelaskan apa bimbingan dan konseling. Menurut Sisil apa bimbingan dan konseling? Ayo. Apa? Tidak tahu. Jadi Bapak ulangi lagi bahwasannya bimbingan dan konseling itu adalah suatu proses pemberian bantuan pada siswa atau klien oleh seorang profesional, di mana profesional itu tadi
ketika itu profesional di sekolah, itu yang dimaksud adalah guru BK. Yang mana tujuan dari counseling itu tadi adalah untuk membantu siswa memecahkan masalahnya, baik itu tentang belajarnya, baik tentang pertemanannya, gaulannya, sosialnya, dan lain sebagainya. Kemarin juga Bapak udah sampaikan tentang asas-asas dalam BK. Ada yang ingat ada berapa? Ada 7 apa 8? 7. Siapa yang 7? Siapa yang 8? Siapa yang 7 angkat tangan? Siapa yang jawab 7? 8. Yang benar adalah 8. Yang pertama adalah asas kerahasiaan, asas kekinian, dan lain sebagainya. Masih ingat kan? Sudah Bapak sebutkan itu kan? Karena itu intermezzo baik kan pembukaan hari ini. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas sesuatu yang sering sekali terjadi di sekolah kita. Bahkan ketika kita lihat itu sangat miris sekali. Karena kita ketika mendapatkan perlakuan itu kita merasa sekolahnya menjajah. Ada yang tahu dah apa itu? Saya tahu. Kita hari ini akan membahas tentang bullying. Bullying. Sering terjadi kan di sekolah kita bullying? Sering kan? Ada yang sering bully di sini? Ada yang pernah dibully? Nah kan? Ada tak yang tahu apa itu bully? Bullying itu apa? Ada apa? Orang. Ah, Biar orang sakit. biar orang sakit. Itu hati dah. Ah? Itu hati. Ya, wah itu menurut apa ya? Kalau menurut teman-teman yang lain gimana? Eko, siapa tadi? Jihad. Jihad, apa kan? Merusak mental jihad. Dari sini ada? Mana jawab? Sini, aku desi apa sih? Apa menurut desi bully itu apa? Mencelakakan orang lain. Kalau menurut siapa? Raka. Kalau menurut dia siapa? Lanang kalau kayak cewek bersatu itu siapa? Apa? Cewek kurang berani, Pak. Gak sama lu? Apa dewe? Pak, Yogi kan juga keluar. Tadi lagi ditunjuk, Pak. Oke. Ngekece, Pak. Jadi benar apa-apa yang kawan-kawan sampaikan, yang disampaikan bahwasanya bullying itu adalah Merusak mental. merusak mental tadi. Apa yang dimaksud merusak mental tadi adalah bullying itu adalah suatu perilaku agresif yang dilakukan seorang secara berulang kali kepada orang yang dianggapnya lemah. Tahu? Dianggapnya apa? Dianggapnya lemah. Oleh karena itu, salah satunya untuk mencegah bullying tadi adalah jangan pernah terlihat lemah. Apa? Oke. Sekali lagi saya ulangi bahwasanya pengertian bullying adalah suatu perilaku agresif yang dilakukan oleh seseorang kepada orang yang dianggapnya lemah secara berulang kali. Benar yang disebutkan tadi bahwasanya salah satu contoh bullying tadi adalah melakukan kekerasan seperti memukul, merusak mental. Kalau merusak mental itu adalah akibatnya. Kita sudah belajar tadi bahwasanya yang bullying adalah itu. Bullying itu memiliki 3 jenis. Ada yang tahu tidak? Ada. Apa Pak? Apa baik jenis-jenis bullying itu apa? Tunjuk. Itu rajang. Itu kampak-kampak. Ini kawan ada apa? Oh, itu termasuk bullying jenis apa? Itu contohnya kan? Itu masuk jenis apa? Bullying secara fisik. Ada lagi dari Ko. Siapa? Zaki apa Ki? Mencaci maki. Itu termasuk ke jenis bullying berarti kalau kita mencaci maki kita menggunakan mulut. Mulut mengeluarkan kata-kata yang sering
sering disebut apa? Bullying secara apa? Perba, secara bahasa. Dan ada satu lagi jenisnya. Satu lagi kita sudah belajar tadi tentang secara fisik dan verbal. Ada satu lagi, ada yang tahu satu lagi apa dah? Bicara sudah secara verbal tadi. Misalkan yo, contoh Bapak kasih contoh ya, Bapak kasih stimulus yo. Misalkan, itu Desi. Diolok-olok ke jihad. Janganlah belakawal ke nyomong. Desi tuh. Ceiko, adiasut. Itu berarti pembulian jenis Mulut. secara apa? Secara sosial. Ada 3 jenisnya, yaitu secara fisik, verbal, dan sosial. Yang mana fisik tadi contohnya seperti yang dikatakan apa tadi, memukul, menindas, dan lain sebagainya. Sedangkan yang secara verbal tadi adalah salah satunya mengolok-olok orang, ngomongi orang, ngupek orang. Bully itu Pak, ngupek orang. Bully. Dalam ngomongi orang-orang yang tidak itu bully namanya. Terus yang secara sosial tadi itu salah satu contohnya mengucilkan. Tidak galau kawan itu, jangan dewe. Itu tuh termasuk juga bullying. Terus dampaknya tuh ada 2 kalau kita bullying tuh. Baik itu korban maupun pelaku bullyingnya. Ya dah. Siapa yang pernah bullying itu? Pasti ada dampaknya juga, walaupunnya sering bully orang. Ya, tengoknya Pak. Pernah jadi korban. Desi pernah jadi korban. Menurut Desi apa baik dampaknya ketika Desi kena bully tadi? Apa yang Desi rasakan? Apa lagi? Kalau Desi tadi sedih. Kalau Eko sedih apa? Mental hilang. Terus apa? Apa? Insecure. Apa lagi dah? Apa? Depresi. Benar semua itu disebutkan anak-anak tadi. Ada depresi, ada sedih, ada stres, dan lain sebagainya tadi. Itulah dampaknya bagi korban. Tetapi bisa dah yang membuli tadi kena dampak itu. Berdampak tak kayak pembuli tadi? Berdampak lah. Pasti juga pembuli tadi akan merasakan sedih, akan merasakan depresi juga, akan merasa juga dikucilkan. Kenapa? Biasa di sekolah orang yang sering membuli, sering merundung orang akan dijauhi. Dijauhi kan, dicap sebagai orang yang tidak baik, tidak dikawani ke orang. Itu kan? Kenapa tak ada dampak tadi? Akhir-akhirnya ketika dia mengalami itu, jadi jauhi orang, jadi maki orang, jadi kata-katai orang karena sering membuli. Akhirnya dia juga depresi, sedih, stres tadi. Maka tidak ada yang enak, baik itu yang membuli maupun yang kena bully. Ketika kita melakukan pembulian, itu akibatnya fatal. Di mana pembulian itu telah dibahas dalam undang-undang. Barang siapa yang melakukan pembulian, seperti misalkan memukul orang sampai berdarah, mengambil hak milik orang lain. Contohnya di sekolah, majak kawan, ngambil orang uang jajan kawan. Bisa itu dihukum, bisa itu dipidanakan, bisa. Di mana tentang bullying tadi itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 76, Pasal 76 Nomor 35.
yang bunyinya tentang kekerasan pada anak, dilarang untuk memukul, dilarang untuk mencaci maki tadi. Ada undang-undangnya. Maka dari itu yang sering membuli, berbilang membuli, dia dilaporkannya ke polisi, dilaporkannya ke guru, bermasalah. Walaupun kita di sekolah ngambil duit kawan cuma 1.500, tetapi yang namanya kita mengambil hak milik orang lain yang bukan hak kita, itu bisa dikatakan memeras atau mengambil hak yang miliknya sendiri. Bisa dihukum, bisa dilaporkan. Kemudian, bagaimana caranya ketika kita kena bully di sekolah, kena bully di luar? Caranya bagaimana? Salah satunya Bapak sampaikan ke sebagian anak-anak di sini, bahwasanya ketika kita kena bully di sekolah, cepat-cepat melapor ke pihak sekolah. Ya benar guru tadi. Pertama lapor ke wali kelas. Kalian kan punya wali kelas. Nanti akan naik lagi ke guru BK. Misalkan di guru BK tidak selesai, sudah balas sekolah. Misalkan lagi kemudian yang dilakukan berat, kita sudah lapor ke guru BK, maka nanti akan dialihkan kasuskan ke pihak lain. Contoh apa tuh kasus yang bisa dialih tangankan ke pihak lain? Misalkan contoh pembulian, gebuk orang sampai berdarah, bawa saja, itu dari pihak sekolah akan dialih tangan kasuskan. Tidak lagi di sekolah penanganannya. Kenapa dia masuk? Jadi Polres dilaporkan ke polisi. Kenapa dia dialih tangan kasuskan? Karena itu sudah berat, bukan ranahnya sekolah lagi. Sudah termasuk tindakan kriminalitas. Maka kamu yang segala belagu-belagu yang nanya-nanya jangan coba-coba. Kalau ada orang berdarah, jangan coba-coba bawa sajam ke sekolah. Walaupun kita bawa ke sekolah cuma kuku. Tahu kuku? Kuku. Kita pakai untuk upaya orang. Walaupun benda ini tadi kecil, tapi digunakan untuk menyakiti orang lain. Itu bisa dihukum. Walaupun bendanya kecil. Misalkan pakai pena, cak, kena lawan, buka di sini. Bisa dipidanakan? Bisa. Makanya janganlah jadi pelaku pembuli tadi. Oke? Di sini Bapak tidak berpesan, jangan pernah membuli atau jangan pernah tidak dibully. Ketika kita dibully sama seseorang, kita tidak melakukan perlawanan, itu nanti akan merusak mental kita. Jika itu terjadi secara berulang-ulang. Misalkan Bapak kasih contoh, hari ini Bapak datang, mana adik kau? Si Bapak, sini 1.000 hari ke Bapak kan? Besok Bapak ulang lagi. Mana adik kau? 1.000. Lama-lama desi mentalnya akan rusak, dia akan takut. Itulah biasanya orang, Bapak kasih contoh ya, di SD dia kena bully, di SD dia dibully, terus pindah ke SMP dibully lagi. Itu adalah salah satu akibatnya. Kenapa? Karena bully tadi merusak mental. Seperti yang disebutkan itu tadi, depresi kayak trauma. Di mana orang trauma itu akan susah untuk sembuh. Contohnya tadi kan Desi, dia di SD pernah dibully. Pas di SMP dia tidak dibully lagi, dia dapat pacak melawan. Karena kenapa? Mentalnya kan rusak. Dia punya trauma. Jadi ketika dia dibully lagi di SMP, otomatisnya lebih baik. Ayo, ambillah biar lama tidak belanja. Ada yang kayak itu? Pak. Jadi Yogi. Maka lakukan perlawanan. Perlawanan seperti apa? Kita melakukan penolakan. Beda bisa ngasih tahu uang, ngasih tahu ini. Orang tua aku susah kerja. Ngomong baik-baik dulu.
Terus misalkan dia masih merasakan pemaksaan, maka tadi lapor ke guru. Itu bentuk perlawanannya. Bukan kita cengeng lapor ke guru, itu bukan. Tetapi itu tuh bentuk perlawanan kita secara baik. Kalau kita nak melawan secara kasar, ya macam kita tinju. Bisa juga kita kena hukuman karena kita tinju orang tadi. Tapi kalau kita melakukan perlawanan secara baik, kita lapor ke guru, kita lapor ke orang tua kita, itu bisa tidak lanjuti kayak orang yang lebih paham pada itu. Tetapi kita pukul orang tua yang macam itu tadi, lapor ya, bisa kena juga gitu. Kita yang dibully tadi, kenapa? Karena kita melakukan kekerasan. Tuntutnya balik gitu. Kita nuntutnya karena dia membuli kita, melakukan pemerasan, ambil hak ini dan lain. Tuntutnya balik gitu. Melakukan kekerasan secara pemukulan. Bisa dipenjara juga gitu. Maka di sini teman-teman udah melakukan itu belum yang Bapak katakan tadi. Ketika kena bully, kalian ada yang melapor dah? Kalian melapor dah ke guru? Tidak. Itulah kesalahan yang dilakukan oleh siswa-siswa. Dia tahu dia dibully tidak enak, duit habis peras orang, tapi dia masih bertahan. Tidak naklah lapor. Giliran sampai rumah ngadu ke orang tua pas sekolah di situ tidak enak. Banyak yang bully, duit kamu diambil terus. Padahal salah satunya salahnya dia. Tidak galak melaporkan. Bisa dipahami ya? Bisa. Jadi sekarang kita tadi udah bahas tentang konflik. Jadi ini ada soal. Nah, soalnya itu tidak banyak. Cuma ada 4 soal. Nah, jadi yang tidur-tidur tuh dibangunkan. Apa? Terakhir. Bangunkan. Jadi soalnya silakan jawab ya. Jadi jawab. Tulis kamu dulu kelas. Oke? Terus ya? Nah, ini nak langsung jawab apa? Terus soal dulu. Terus soal dulu ya. Nomor 1. Ketik. Nomor 1. A, ayo. Nomor 1A. 1. Sebutkan 5 contoh bullying yang sering terjadi di kelasmu. Di kelasmu ya, di kelas Iko. Ingat di kelas Iko. Hah? A, bagian A nomor 1. Bagian A nomor 1. Sebutkan 5 contoh bullying yang sering terjadi di kelasmu. Sudah? Nomor 2. Apa saja dampak yang mungkin dirasakan oleh korban bullying tersebut? Dirasakan oleh korban bullying tersebut. Bullying tersebut. Bagian B nomor 1. Bagian B nomor 1. Tadi kan A, sekarang B. Bagian B. Tidaklah. 4 soal. 6. Satu lagi bawahnya 1. Satu lagi kok tapi
Orang-orang boleh bikin. Nomor 1 bagian D. Ayo. 1A dulu. 1B juga. Cobi juga termasuk bagi kawan kan? Termasuk kuliah. Kuliah secara fisik. Nomor 1. Ketika melihat teman yang dibully maka saya. Melihat teman dibully maka saya. Kalau kamu langsung jawab ya, ada pilihan. A. Ikut membuli. B. Menonton. C. Pura-pura tidak tahu. D. Melaporkan pada guru. Yang mana kamu pilih? B. Berarti melaporkan pada guru. D. Melaporkan pada guru. Nomor 2, ketika memiliki teman yang suka membuli maka saya. Ketika memiliki teman yang sering membuli maka saya. Nomor 2, ketika saya memiliki teman yang suka membuli maka saya. Maka sikap saya. Sudah? Ketika memiliki teman yang suka membuli maka sikap saya. Sudah suara? A. Mencegah dan menasihati agar tidak membuli orang lain. B. Membiarkan saja. C. Pura-pura tidak tahu. D. Ikut menjadi pembuli. Nomor 3. A. Mencegah dan menasehati supaya tidak membuli orang. Menasehati supaya tidak membuli orang. Ya. Nomor 3. Kalau saya diajak. Kalau saya diajak. Sosialisasi. Kegiatan pencegahan pembulian. Kegiatan pencegahan pembulian. Maka saya akan. A. Ikut aktif. B. Ikut kalau lagi mau. C. Tidak bersedia karena banyak tugas. D. Menentang kegiatan tersebut. A. Berarti ikut aktif. Nomor 4. Kalau diajak membuli oleh teman maka saya akan. Kalau diajak membuli oleh teman maka saya akan. Oleh teman maka saya akan. Dan A. Menolak dengan tegas. B. Pura-pura mau. C. Mau mengikuti ajakannya. D. Tidak memberikan jawaban. Menolak dengan tegas. Bapak ini Bapak. Silakan ditaruh nama, taruh kelas, dikumpulkan, oke? Tiga kawan. Ya.
Ayo, 1 sama 2 jangan lupa dijawab. Kau nulis. Menjangka. Kapan bom. Perdi, mana ada? Ada jam berapa itu? Jam 8. Ya. Yang silakan diteruskan. Kemudian jangan keluar dulu. Kenapa? Beli om. Bul, apa ya? Bul. Iya. Kegiatan apa?
Rap, rap, rap. Approval. Aul, Aul. Arya. Gitu ya. Jangan ganti. Aku kok idealis. Iya. Bisa memikir poin dari kapal itu. Apa apa? Apa? Itu loh, yogi orang Ibu apa nanti? Aja aku main di bawah. Izin kamu bebas, izin kamu. Wadi siang malam. Jam layak. Lah.